Maaf Kak, masih kecil Kak. Suaranya masih kecil, tapi PPT-nya sudah terlihat belum ya? Kalau PPT-nya udah terlihat, Kak? Sudah Kak. Udah kelihatan Kak kalau PPT-nya Kak. Oke, makasih. Oke, saya kerasin aja deh suaranya. Baik, langsung aja kita mulai ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak. Oke, selamat datang di pertemuan kedua kita ya. Tutorial fisika dasar 2. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya itu masih elektrostatika, khususnya membahas flux listrik dan hukum Gauss. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya walaupun di tanggal merah ini ya. Oke, langsung aja. Pada pertemuan yang lalu, itu kan kita membahas elektrostatika, khususnya untuk hukum Coulomb. Nah, penerapan hukum Coulomb juga terdapat untuk menghitung medan listrik. Nah, salah satunya untuk menghitung medan listrik itu menggunakan hukum Gauss. Nah, hukum Gauss merupakan metode yang efektif untuk mencari kuat medan listrik di sekitar muatan kontinu pada benda yang memiliki simetri. Nah, apa sih tujuan kita untuk mempelajari hukum Gauss? Yaitu untuk memudahkan kita menghitung medan listrik pada suatu objek yang ukurannya lebih besar. Contohnya yang berukuran 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ada beberapa istilah di sini. Yang pertama itu adalah flux listrik. Nah, flux listrik itu adalah banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus suatu luasan dalam arah tegak lurus pada suatu permukaan gitu. Nah, flux listrik ini disebabkan oleh adanya medan listrik yang menembus permukaan tertentu. Nah, perlu diingat bahwa adanya medan listrik itu karena adanya muatan listrik gitu ya. Nah, flux listrik itu didefinisikan sebagai perkalian skalar atau perkalian titik antara vektor kuat medan listriknya dengan vektor luar permukaan yang ditembus oleh medan tersebut gitu. Definisi flux listrik di sini ya dapat kita lihat pada gambar 1.42 di mana medan listrik yang menembus ini tegak lurus dengan luas pada suatu permukaannya gitu. Nah, di mana medan listrik disimbolkan sebagai E ini menembus permukaan dengan vektor luas permukaannya. Nah, arah vektor luas permukaan itu tegak lurus dengan permukaan tersebut gitu ya. Sehingga flux listrik yang melewati permukaan ini itu dapat didefinisikan sebagai E dot A atau E dikali A cos theta, di mana flux listrik itu disimbolkan sebagai V besar, ya, simbol flux listrik. E di sini adalah medan listrik, kemudian A di sini adalah luas permukaannya. Gitu. Nah, selanjutnya, yang kedua ada hukum Gauss gitu. Bunyi dari hukum Gauss yaitu flux total yang melewati permukaan tertutup sebanding dengan muatan total yang dilingkupi permukaan tertutup tersebut. Gitu. Secara matematis, hukum Gauss dapat ditulis di sini, dapat kita lihat ya, pada permukaan tertutup E dot A sama dengan sigma dari muatan permukaan tertutup biasa disimbolkan Q in atau Q enclosed ya, per epsilon 0 gitu ya. Nah, untuk permukaan yang sembarang, hukum Gauss dapat diungkapkan dalam bentuk integral seperti ini, di mana integral tertutup E dot dA sama dengan sigma Q in atau yang terlingkupi permukaan Gauss per epsilon 0. Ada juga yang menuliskan sebagai Q in atau Q enclosed ini. Gitu ya. Jadi nanti nggak perlu bingung kalau ada soal yang menuliskan muatan yang terlingkupi hukum Gauss itu biasa disimbolkan Q in atau Q enclosed. Nah di sini ya definisinya, integral tertutup di sini menyatakan bahwa integral dilakukan pada permukaan tertutup. E di sini adalah medan listrik, dA di sini adalah luas permukaan tertutup atau luas permukaan Gauss-nya.
Kemudian Qin atau Q enclosed adalah muatan yang dilingkupi permukaan Gauss. Kemudian per epsilon 0. Di sini kita ingin mempelajari beberapa aplikasi hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listriknya yang dihasilkan oleh benda dengan simetri tertentu. Gitu. Jadi kita ingin menghitung atau mempelajari kuat medan listrik menggunakan hukum Gauss pada bentuk benda tertentu. Gitu. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah menentukan medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Secara umum, ada 3 langkah untuk menentukan medan listrik menggunakan hukum Gauss. Yang pertama, itu membuat permukaan Gauss-nya dengan menyesuaikan bentuk bendanya. Misal, kalau bendanya berbentuk batang, maka permukaan Gauss-nya berupa tabung. Kemudian, jika bendanya bola, maka permukaan Gauss-nya berbentuk bola, di mana yang menyentuh titik yang ditanyakan medan listriknya. Di sini ya dapat kita lihat gambar bendanya, misalnya di sini ada tabung, ada batang, kemudian ada bola. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan permukaan Gauss-nya, yang kedua itu menghitung luas permukaan Gauss-nya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan persamaan Gauss untuk menentukan medan listriknya. Gitu ya. Jadi ada 3, yang pertama membuat permukaan Gauss, yang kedua menghitung luas permukaan Gauss-nya, dan yang ketiga menggunakan persamaan Gauss untuk menentukan medan listriknya. Tadi ya persamaan yang sudah kita jelaskan, yang saya sampaikan tadi. Nah, ini persamaan dari Gauss-nya. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini masih konsep, jadi ada di sini soal nomor 1 ada 4 pernyataan, nah ABCD, di mana kita menentukan dari masing-masing 4 pernyataan ini, manakah pernyataan yang benar dan yang salah. Jadi kita bahas ya satu-satu. Nah, untuk pernyataan yang pertama, yang A, itu banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus dalam segala arah suatu permukaan tertentu disebut flux listrik. Untuk pernyataan A ini benar atau salah? Benar, Kak. Benar. Kenapa? Kira-kira kenapa tuh alasannya? Kalau yang lain gimana? Setuju atau ada pendapat lain? Untuk pernyataan yang A ini benar atau salah? Salah, Kak. Seharusnya tegak lurus kan, Kak? Harusnya tegak lurus. Oke. Kalau yang lain gimana? Oke, ada yang lagi yang mau berpendapat? Oke, kita bahas ya untuk yang A ini. Flux listrik adalah banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus dalam segala arah suatu permukaan tertentu. Gitu. Nah, untuk yang A ini pernyataannya masih kurang tepat. Benar ya, tadi kata temannya. Karena flux listrik itu didefinisikan sebagai banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus dalam tegak lurus suatu permukaan. Gitu ya. Jadi ini masih kurang tepat. Jadi yang benar adalah tegak lurus. Dan
banyaknya garis-garis gaya medan listrik itu tegak lurus pada permukaan. Selanjutnya yang B. Yang B, jika suatu permukaan jauh, muatan yang dilingkupi adalah 0, maka medan listrik di permukaan tersebut 0. Nah, untuk yang B, kira-kira benar atau salah? Gimana? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk pernyataan yang B? Nggak apa-apa ya, bilang aja. Nggak apa-apa kalau ingin menyampaikan pendapatnya gitu. Kalau memang masih kurang tepat ya nanti kita benerin bareng-bareng di situ. Di sini kan kita belajar bareng-bareng ya. Jadi, gimana untuk yang B? Kira-kira benar atau salah? Sepertinya benar, Kak. Benar. Nah, kenapa? Alasannya benar? Kan permukaan Gaussnya kan 0, berarti Q-nya 0 kan, Kak? Ya, oke. Kita simpen dulu. Gimana kalau yang lain setuju atau enggak dengan pendapat temannya? Jika suatu permukaan Gauss muatan yang dilingkupinya adalah 0, maka medan listrik di permukaan tersebut 0. Benar, Kak. Benar. Kalau kamu kenapa? Benar. Karena itu Kak, flux listrik itu sebanding dengan medan listrik, Kak. Ya. Karena di hukum Gauss itu adanya flux listrik. Oke. Kalau yang lain gimana? Setuju? Atau ada pendapat lain? Oke. Langsung kita bahas ya. Nah, jika suatu permukaan Gauss, muatan yang dilingkupinya adalah 0, maka medan listrik di permukaan tersebut adalah 0. Jadi benar ya tadi apa yang disampaikan oleh temannya, yang B ini adalah pernyataan yang benar. Tadi kan kita udah sampaikan ya bahwa permukaan Gauss itu flux listrik itu banyaknya garis-garis gaya medan listrik yang menembus suatu luasan dalam arah tegak lurus dalam suatu permukaan. Nah, di mana flux listrik itu disebabkan oleh medan listrik yang menembus permukaan tertentu. Gitu. Jadi flux listrik adanya karena flux listrik terjadi karena adanya medan listrik yang menembus suasana. Medan listrik ini ada karena adanya muatan, gitu ya. Jadi kalau di sini muatannya itu 0, berarti tidak ada medan listrik di situ, gitu. Muatan 0 berarti medan listriknya juga 0. Kemudian yang C. Untuk pernyataan C, medan di permukaan Gauss 0, maka tidak ada muatan yang dilingkupinya. Kira-kira gimana untuk pernyataan yang C ini? Gimana? Salah Kak kalau menurut saya. Ya, kenapa tuh? Karena itu meskipun di permukaan Gauss 0 dia kemungkinan bisa juga punya muatan tapi jumlahnya sama gitu Kak. Oke, kita skip dulu nih dari temennya. Kalau yang lain gimana? Setuju atau ada pendapat lain?
untuk pernyataan yang C ini hampir-hampir mirip ya sama yang B gitu. Di mana medan di permukaan Gauss nol maka tidak ada muatan yang dilingkupinya. Oke, langsung aja kita bahas untuk yang C. Nah, untuk yang C ini bisa jadi merupakan pernyataan yang salah gitu. Benar apa yang disampaikan temannya. Medan nol bukan berarti tidak ada muatan yang ada di dalam situ. Bisa jadi ada muatan, tapi jumlah muatannya itu sama gitu, sehingga mengalami kesetimbangan. Sehingga karena muatan tersebut mengalami kesetimbangan, jadi tidak ada medan listrik yang timbul gitu ya. Yang ini adalah pernyataan yang salah. Karena muatan positif dan negatif jumlahnya sama. Oke, selanjutnya yang D. Nah, pernyataan yang D, flux listrik akan maksimum ketika vektor medan listrik dan vektor permukaan pembentuk sudut sebesar θ. Kira-kira gimana? Benar atau salah? Flux listrik akan maksimum ketika vektor medan listrik dan vektor permukaan membentuk sudut θ sebesar θ. Salah, Kak. Salah, Kak. Salah. Ya, kenapa? Karena itu dia maksimum ketika permukaan vektornya sejajar, Kak. Oke. Iya, Kak, betul. Karena kalau dia 0, sudutnya 0 berarti dia maksimum. Kalau ada tetanya atau sudut lain daripada 0, maka dia bakal mengecil, Kak. Ya. Oke, benar ya. Dari pernyataan temannya bahwa yang B ini adalah pernyataan yang salah. Karena flux listrik itu kalau maksimum ketika vektor medan listrik dan vektor permukaan luasnya itu sejajar. Nah, sejajar itu kan 0 ya. Jadi cos 0 itu adalah 1. Nah, kurang lebih ini konsep yang akan kita pegang nanti di pembahasan flux listrik dan hukum Gauss gitu. Ini untuk soal nomor 1. Kira-kira gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa semua ya untuk soal nomor 1. Oke. Selanjutnya kita bahas ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini hitung jumlah garis medan yang menembus suatu bidang persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebarnya 20 cm. Jika kuat medan listriknya homogen dengan nilainya sebesar 200 Newton per Coulomb dan arahnya tegak lurus terhadap bidang. Nomor 2, seperti biasa ya, kita menganalisis dulu soalnya, kemudian menuliskan ini diketahui panjangnya itu 30 cm. Kita konversikan ke satuan internasional menjadi 30 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian lebarnya itu 20 cm. Kita konversi ke satuan internasional menjadi meter, yaitu 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang panjang, lebar diketahui, kemudian di sini ada kuat medan listriknya. Kuat medan listriknya sebesar 200 Newton per Coulomb. Ditanya, banyaknya jumlah garis medan yang menembus suatu bidang persegi, berarti adalah flux listrik.
Menggunakan persamaan Gauss tadi, flux listrik adalah flux listrik sama dengan baik kuat medan listrik dikali luasnya. Nah, kemudian di sini adalah 200 Newton per Coulomb. Nah, luas di sini kita lihat luas dari di soal nomor 2 adalah bidang persegi panjang. Berarti di sini adalah luas persegi panjangnya. Ada yang masih ingat luas persegi panjang? P kali L. Panjang kali lebar ya. Jadi luas persegi panjang adalah 30 kali 10 pangkat minus 2 meter dikali 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini sama dengan 200 Newton per Coulomb dikali 30 kali 26 meter kuadrat. Ini habis ini 12 Newton meter kuadrat per Coulomb. Jadi banyaknya jumlah garis medan yang menembus suatu bidang persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebarnya 20 cm adalah 12 Newton meter kuadrat per Coulomb. Untuk soal nomor 2 bisa ya. Kira-kira gimana? Ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 2? Aman ya? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3. Nah, nomor 3, sebuah bola konduktor berdijari memiliki total muatan Q besar yang terdistribusi merata seperti pada gambar di bawah ini. Nah, tentukan medan listrik A di luar kulit bola dan yang B di dalam kulit bola gitu. Nah, di sini diketahui bahwa I-nya itu Q besar. Nah, yang ditanya yang A, kuat medan listrik di luar kulit bola. Kemudian yang B, kuat medan listrik di dalam kulit bola. Nah, jawab yang A. Nah, tadi kan ada beberapa 3 langkah ya untuk menentukan kuat medan listrik menggunakan hukum Gauss gitu. Yang pertama, kita menentukan permukaan Gauss-nya. Di sini nomor 3 ini adalah bentuk bendanya itu bola. Berarti permukaan Gauss-nya juga berbentuk bola. Nah, bentuk bola ini yang di sini nih. Ini yang garis berwarna abu-abu ini adalah bentuk bolanya. Kemudian garis-garis yang berwarna hijau putih-putih ini adalah luas permukaan Gauss-nya. Yang di luar ini luas permukaan Gauss dari kulit bola yang di luar. Kemudian yang ini adalah yang di dalamnya, gitu ya. Dengan jari-jari R sehingga, nah kemudian dilihat di sini di soal bahwa muatan terdistribusi merata seperti gambar di bawah. Nah, muatan ini terdistribusi di permukaan bolanya. Yang A, ini medan listrik di luar ya, di luar kulit bola. Berarti di R lebih besar dari R0. Di luar kulit bola berarti kita meninjau besarnya medan listrik di sekitar sini, di luar kulit bola ya. Dengan menggunakan persamaan Gauss tadi, integral tertutup
E dot dA sama dengan I enclosed per epsilon 0. Nah, kemudian kita tinjau di masing-masing persamaannya. Ini ya, mana integral tertutup E dot dA sama dengan E dikali A. Nah, A di sini adalah luas bendanya. Nomor 3 adalah berbentuk bola, berarti luas dari bola. Kemudian medan listriknya E. Nah, ada yang masih ingat luas permukaan bola? 4 VR kuadrat, Kak. 4 pi r kuadrat ya. 4 pi r kuadrat. Sama ini kita simpan dulu. Kemudian di enclose-nya dari soal adalah sebesar I besar. Jadi ya langsung kita substitusikan aja ke persamaan ini. Integral tertutup E dot dA sama dengan E dikali 4pi r kuadrat. Di enclose-nya sebesar I besar per epsilon 0. Nah, dari sini kita dapat menentukan medan listriknya sama dengan I per kali silang berarti turun ke bawah 4pi r kuadrat epsilon 0. Nah, ini dapat kita tulis seperti ini ya. 1/4pi epsilon 0 sama dengan I per r kuadrat. Nah, sebelumnya di pertemuan pertama kita kan sudah mengenal tuh konstanta gaya listrik. Ya. Konstanta gaya listrik yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 atau ada juga yang menggunakan 8,99 kali 10 pangkat 9. Untuk satuannya nanti dicek ya satuan konstanta gaya listrik berapa. Nah, angka ini muncul atau ada itu dari 1/4 pi epsilon 0 gitu ya. Nah, di sini kan ada nih 1/4 pi epsilon 0, berarti kita masukkan aja E sama dengan konstanta gaya listriknya dikali muatannya per R kuadrat. Ini jadi besarnya medan listrik di luar kulit bola yaitu K/I per R kuadrat. Nah, selanjutnya yang B. Yang B adalah medan listrik di dalam kulit bola. Yaitu di R kurang dari R0. Berarti kita, karena di dalam bola, di dalam kulit bola, berarti kita meninjau medan listrik di daerah sini. Di dalam permukaan dosnya ya, di daerah sini. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi besarnya medan listrik di dalam kulit bola itu sama dengan 0. Maaf Kak, Ya. bisa ke slide sebelumnya Kak, buat SS. Oke. Ini ya. Udah Kak? Oke, sudah ya. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, yang B, ini besarnya medan listrik di dalam kulit bola itu sama dengan 0. Nah, kenapa? Coba kita lihat dulu nih. Bahwa muatan itu terdistribusi secara merata di permukaan kulit bola. Gitu ya. Nah, tadi kan kita sebelumnya di soal nomor 1 dan di pembahas di konsep yang awal tadi, saya sudah menyampaikan bahwa flux listrik itu ada karena adanya medan listrik yang menembus pada suatu permukaan. Nah,
Medan listrik ini ada karena adanya muatan